Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya Wati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Gunung Sitoli dan Ibu sebagai PKS kesiswaan dan Ibu juga sebagai PKS kurikulum. Di mana sebelum saya mewawancarai Pak Kepala Sekolah, maka terlebih dahulu saya menggali dulu informasi kepada Ibu PKS kesiswaan dengan Ibu PKS kurikulum. Ibu sebagai PKS kesiswaan, ada yang perlu saya tanyakan. Karena Ibu sebagai PKS kesiswaan, apa saja yang Ibu lihat perkembangan anak-anak dengan diberlakukannya kurikulum IKN. Baik Bu, terima kasih waktu dan kesempatan yang kalian berikan. Saya sebagai kesiswaan yang saya ingin sampaikan tadi mengenai kurikulum yang sudah berlaku di sekolah kita, yaitu memang kita sudah melakukan kurikulum kita, namun kita masih untuk kelas 9 masih memakai K13, sedangkan untuk kelas 7 dan kelas 8 masih mandiri belajar. Untuk perkembangan mandiri belajar ini Bu, memang di sekolah kita masih belum melaksanakan tentang P5 ya. Jadi kita masih melakukan yang namanya K13, sehingga pengalaman anak-anak juga tentang kurikulum merdeka ini masih kurang. Oke, baik, saya lanjutkan kepada Ibu PKS kurikulum. Dengan IKN mandiri belajar, perbedaan dari K13 itu bagi anak-anak didik kelas 7 dan kelas 8? Ya, Bapak Ibu, saya akan menanggapi pertanyaan Ibu sebagai PKS kurikulum. Sebenarnya kami memilih opsi mandiri belajar, artinya secara full diterapkan kurikulum 2013 bagi kelas 7 dan kelas 8. Tetapi di lain itu kami mengadopsi beberapa kegiatan yang dapat diintegrasikan di dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu contoh sederhana pada saat pemilihan OSIS, pengurus OSIS. Jadi kami mengintegrasikan di situ memilih tema suara demokrasi. Jadi melalui itu kami mau mengambil bagian-bagian kecil dari IKN itu untuk diterapkan kepada anak-anak. Jadi untuk ke depan ini kami berusaha untuk menaikkan level, untuk memilih opsi yang lain supaya sekolah kita akan lebih berkembang lagi. Baik, saya sudah mendengar semua, baik itu dari PKS kesiswaan maupun tanggapan dari Ibu PKS kurikulum. Baik Bapak Kepala Sekolah, sesuai dengan janji yang mana beberapa hari yang lalu bahwa saya sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan mengadakan wawancara. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, apa saja kelemahan dan kekuatan dalam satuan pendidikan di sekolah yang Bapak minta ini, yaitu SMP 6, apa saja? Baik dari pengalaman sama kekuatan yang diperoleh khususnya untuk PTD SMP Negeri 6. Yang pertama itu pengawasan masalah kelemahan yang kita miliki di sini. Yang pertama dulu dari sisi sarana prasarana. Oke. Mungkin ibu sudah tahu di lingkungan sekolah kita ini sebenarnya yang kita sangat butuhkan di sini adalah tentang lapangan. Ini kenapa saya sampaikan karena dengan terpakainya lapangan sekolah kita, maka mungkin dengan setiap harinya kita bisa melaksanakan untuk menyampaikan beberapa informasi. Iya. Nah, kemudian termasuk juga ini kelemahannya setiap hari Senin kalau memang musim hujan kita nggak bisa melaksanakan upacara.
Padahal kan sebenarnya ini termasuk kekuatan kita apabila lapangan dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif kepada anak-anak. Baik. Selanjutnya Bapak sekolah, bagaimana Bapak kepala sekolah dalam mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut? Dari kelemahan-kelemahan tadi yang saya sampaikan, salah satunya kan kelemahan ini dari sisi lapangan sama pagar. Iya. Salah satu cara upaya yang sudah kita upayakan dari sekolah mengajukan ke pemerintah kota melalui dinas pendidikan, dan puji Tuhan itu sudah tercover di pembangunan tahun 2024, itu pembangunan pagar sama penataan halaman. Dan yang sudah terjawab dari pemerintah kota itu kelemahan-kelemahan jalan dari atas itu. Kan sebelumnya itu jalan batu yang berderah sudah kita ajukan, rupanya sudah ditanggapi, sudah diaspal sampai di sekolah. Itu salah satu. Kemudian dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki kita terus dari potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing sehingga bisa mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh anak. Kayak tadi ada satu guru bahasa Inggris, dia itu sangat luar biasa, dia ada lisensi wasit nasional Iya, sampai dia di sendiri ya. Nah, sehingga kita terus meningkatkan itu. Kalau misalnya ada undangan, jangan kita menghalangi. Iya. Hanya dengan catatan juga solusi, jangan pembelajaran juga Iya, kabarnya sudah pada siapa yang memiliki. Ya. Oke, baik. Maka saya melanjutkan lagi pertanyaan formatif. Formatif yang pertama, di mana dari kelanjutan yang tadi, maka saya mau bertanya lagi bagaimana Bapak Kepala Sekolah dalam menyusun program kerja dan anggaran dalam satuan pendidikan di SMP Negeri 6 Kota Gunung Sitoli. Yang pertama, dalam menyusun program kerja dan penggunaan anggaran, ini juga jadi dilema kami khususnya dulu penggunaan. Misalnya tadi kan ada kelemahan dalam rehab misalnya ruangan kelas. Iya. Dalam 1 tahun anggaran itu, kalau kemarin kami hitung-hitung, kami anggarkan misalnya di BOSP, dalam rehab 1 ruangan kelas tidak bisa. Tidak tercover. Tidak tercover karena kan dananya sedikit. Pengaruh karena jumlah siswa sedikit. Nah, Ya. masalahnya pikir-pikir kalau kita buat hanya setengah, gimana ya? Nanti 1 tahun berikutnya ini, sehingga saya juga memang dilemanya di situ. Nah, itu satu. Kemudian dalam menyusun program-program tadi yang jelas kami mencoba membuat program di sekolah itu yang memang sederhana dan bermanfaat dan tercover pada dana yang tersedia. Misalnya untuk peningkatan kualitas Bapak Ibu guru diberikan kesempatan mengikuti kegiatan musyawarah bentuk guru mata pelajaran tingkat kota. Kita berdayakan di situ. Nah, di situ kan pastinya ada mungkin semacam transportasi. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih.